Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelasnya dirapikan dulu. Kira-kira ada yang depannya kosong atau kursinya kurang rapi, belum dirapikan. Ada yang kancing yang belum dikancingin? Baik, kita awali hari ini dengan bacaan basmalah lalu berdoa bersama sebelum belajar agar pelajaran hari ini makin berkahi dan makin bermanfaat setelah ini. Ya. Dimulai dari sekarang. Ya, doakan dulu ya. Riko Nova Yusuf, Iskandar Zulkarnain, Abil, Alif, habis itu dia baju putih namanya Amrul, terus Lukiana, Saya berbicara Dimas Setianto. Saya ingat namanya. Ini ada satu yang belum hadir, Azizki Zidan. itu Pak, dia ada ini Pak, ada musyawarah IMF ini Pak. Oh, ada. sibuk berarti. Seminggu ini pada sibuk ya. Ya pada hari ini Bapak ingin mengulas minggu lalu terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu yang diajar oleh Bapak? Ya. Tentang ulama-ulama Islam. Ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat? Materi bebas. Pada minggu lalu dibahas tentang set yang bernama atau berasal dari Banten. Banten ini belum ada yang tahu namanya. Oh, tahu saya Pak. Siapa? Pokoknya dari Banten dia. Nawawi. Nah, Syekh Nawawi. Ya betul. Dia orang Indonesia lahir di Banten, yang habis itu pindah ke Arab, lalu menuntut ilmu di sana dan lalu menjadi imam besar. Habis itu ada juga yang dari Palembang, yakni namanya Yusuf maaf salah, namanya Al Samad, Abdul Somad. Nah, itu dia dari Palembang. Di sini ada yang dari Palembang? Lagi sakit Pak. Oh, yang sakit dari aku ya. Dia lagi sakit. Ya semoga Allah segerakan bencananya untuk mereda. Untuk mereda. Akan tetapi pada minggu ini kita akan belajar tentang tentang perkembangan peradaban Islam di dunia ini. Maaf ya Bapak sering duduk soalnya nanti kalian tahu minggu kemarin saya nggak masuk sama Pak. Belum dari motor. Iya ya. Baik, kalian kira apa info dari Lagi sepat. Oh, lagi sepakat. Ya, sepakat yang sudah. Nah, pada minggu ini kita belajar tentang perkembangan peradaban Islam di dunia.
ada benua Eropa, Asia, dan Afrika. Kita sekarang sedang berada di mana? Eropa. Eropa. Asia, Eropa, Asia Pak. Asia. Ini negara apa kita? Cina kok di Indonesia, Indonesia. Ya, kita sedang ada di Indonesia. Negara itu, negara Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Yang mana benua Eropa ini apa? Benua Asia ini merupakan benua terbesar. Ada Eropa, ada Rusia, yakni termasuk dari negara terbesar. Kalau Eropa termasuk negara-negara yang orangnya isinya maju-maju. Kalau Afrika ya isinya Kita kan mundur. orang tinggi lebih ada orang Afrika. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ada peradaban Islam di benua Asia. Yang tolong yang kacamata lengan panjang dijaga. Jangan dibenerin. Sudah? Sudah, tolong mendadak. Peradaban Islam di benua Asia. Peradaban Islam di benua Asia bermula pada abad ke-7 Masehi di Mekah, Asia Barat. Dari wilayah ini, Islam berkembang dan menyebar ke berbagai kawasan Asia, seperti Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, hingga Asia Tenggara. Seiring waktu, jumlah umat Islam di Asia terus meningkat, sehingga banyak negara di benua Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia, Pakistan, Iran, Turki, dan beberapa negara di Asia Tengah serta Asia Tenggara. Nah, jadi peradaban Islam di benua Asia ini sudah bermulai dari awal, yakni masa Rasul itu hidupnya di Mekah, jadi dia sudah masuk bagian sini. Lalu mulai berkembang menuju ke yang bagian Asia Selatan, Tenggara, seperti kita di Indonesia ini sudah mulai tersambar-sambar gitu dari zaman dulu. Yang selanjutnya ada di benua Eropa. Siapa di sini yang membawakan? Saya Pak. Nah, Peradaban Islam di benua Eropa berkembang melalui dua poin pertama saja. Oke. Melalui 4 periode utama. Yang pertama, masa kekhalifahan Islam Spanyol Andalusia yang berlangsung sekitar 8 abad dan juga meliputi wilayah Prancis Selatan, Sicilia, serta Italia Selatan hingga berakhir pada tahun 1492. Yang kedua, penyebaran Islam melalui bangsa Mongol, khususnya pada abad ke-13 yang menetap di sekitar Sungai Volga, Kaukasus, dan Crimea, lalu menyebar ke wilayah Rusia, Polandia, Ukraina, dan sekitarnya. Nah, jadi pas penyebaran Islam di Samudra pas di benua Eropa, nah pas bagian Spanyol ini Rasulullah juga sudah menyebarkan ke sana kurang lebih 7 sampai 8 abad itu Islam berkembang di sana. Hingga akhirnya pada tahun 1492 mulai diusir Islam dari Spanyol, yakni karena Kekaisaran Romawi mulai masuk, yang lalu Abu Abdillah itu ketua dari Islam yang ada di Spanyol ini diusir, yang diberikan pilihan antara yang pertama keluar dari Spanyol, yang kedua keluar dari Islam. Jika tidak ingin keduanya, maka dibunuh. Nah, dengan itu Abu Abdillah juga melakukannya mulai menyebarkan diri ke Prancis Selatan, Sicilia, ataupun Italia Selatan. Nah, itu yang kedua, penyebaran Islam di Mongol atau Mongol sama saja. Nah, dia akhirnya si penguasa Mongol ini dia melupakan atau meninggalkan para pengikutnya di sana, pengikut Islam, untuk menyebarkan diri ke sekitar Kaukasus dan Crimea, itu menyebarkan diri ke Rusia, Polandia, Ukraina. Nah, untuk yang ketiga yang ada di Turki Utsmani itu pada abad ke-14 hingga 15 yang berada di Balkan dan Eropa Tengah, ini pada meninggalkan komunitas Muslim hingga kini. Tetapi di Turki itu sampai masa ini tetap dikenal Islam yang sumber tinggi. Walaupun di sana banyak peperangan antara bangsa Yahudi dengan Islam, tapi di Turki itu tetap
dan sana baca Malaysia dengan mengirimkan dakwah ke Mesir. Karena masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam berkembang besar setelah Mesir dibebaskan dari Romawi sejak 7 hingga 8 Masehi. Islam menyebar luas di Afrika Utara melalui proses Islamisasi dan Arabisasi, dan hingga kini tetap berkembang meskipun menghadapi persaingan dengan agama dan budaya lain. Nah, jadi Rasulullah pada zaman penyebaran Islam di Afrika ini, dia Nabi kita mengirimkan 15 orang, 11 dari lelaki dan juga 4 orang dari perempuan untuk menyebarkan Islam di daerah Mesir. Nah, untuk menghindari kekerasan dari kaum-kaum yang ada di Islam awal-awal dulu di daerah asli mereka, untuk pindah ke sini agar terhindar dari kekerasan. Nah, begitu pula ide seterusnya dan juga menyebarkan Islam di daerah sana. Selanjutnya Bapak ingin membagikan tugas untuk menganalisis perkembangan dari Islam yang kita pelajari tadi. Ini Bapak sudah dapat kertas memo dari kantor. Nanti kalian bikin mind map tentang penjelasan tadi. Dan untuk perwakilan, tolong maju semua saja ya. Kan nanti 3 kelompok di sini, 3-3-2 gitu saja. Udah, nanti ini bisa di-scan, nanti ini halaman bukunya dari halaman 140 hingga 146. Nah itu nanti ada bagian Asia dan bagian Afrika. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
Philosophical Congress dan tradisi keilmuan dan pemikiran Islam modern. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam peradaban Islam di benua Asia yaitu Muhammad Iqbal, kemudian ada Abu A'la al-Maududi, dan yang terakhir ada Dr. Abdus Salam. Nah, jadi peradaban Islam berkembang melalui pendidikan tinggi, tradisi intelektual dan sains modern. Ini hasil dari diskusi kelompok kami kelompok pertama. Aplaus dong. Nah, jadi seperti itu di benua Asia peradaban Islam itu yang di Pakistan berkembang melalui berkembangnya para pendidikan yang ada di sana. Seperti adanya dengan Bujang Lahore dan di Pakistan itu ada Philosophical Congress. Nah, di Pakistan juga melahirkan para tokoh-tokoh yang terkenal yakni Abu A'la al-Maududi dan juga Abdus Salam. Nah, dan juga Muhammad Iqbal. Lalu dengan kondisi tadi menunjukkan bahwa peradaban Islam di Asia ini berkembang melalui tradisi intelektual, filsafat dan juga apa itu sains modern. Lalu untuk kelompok kedua, boleh maju dari benua Eropa. Tolong maju sekarang. Mukanya nggak usah langsung. Ya, kita dari peradaban Islam di benua Eropa. Nah, ini apa namanya khususnya di Spanyol dan Prancis. Pertama di Spanyol, Muslim ini sebagai kelompok minoritas. Jadi di Spanyol itu masyarakat Muslim itu minoritas. Maksudnya apa? Kecil. Masyarakat Muslim itu sangat kecil untuk ini lah pokoknya. Nah itu. Tapi itu semakin berkembang. Habis itu yang kedua kebebasan beragama. Jadi di Spanyol itu dia tuh memiliki kita tuh bebas untuk memilih agama. Mau kita agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, kita bebas untuk beragama. Selanjutnya ada pendidikan agama Islam. Ya itu Pak. Habis itu ada pembangunan sekolah Islam tentu untuk mencerdaskan masyarakat di sana untuk menuntut nilai-nilai Islam. Besok perayaan hari besar Islam. Itu juga ada perayaan dan juga ada makanan halal. Itu di Spanyol. Selanjutnya ada di Spanyol itu apa? Negara. Oh ya, ada di negara Spanyol. Selanjutnya itu ada selanjutnya ini ada di Prancis, di negara Prancis. Itu banyak organisasi Islam. Nah, di Prancis ini malah justru banyak organisasi Islam. Berbeda dengan Spanyol tadi minoritas bos. Di Prancis ini malah banyak organisasi Islam. Nah, kedua masjid dan sekolah Islam berkembang. Jadi di sana tuh bukan hanya banyak organisasi Islam, tetapi masjid dan sekolah ini juga berkembang, semakin dibangun dan meningkatkan kualitas masyarakat Muslim di sana. Yang ketiga ada identitas Islam menguat kayak jilbab, makanan dan minuman ya ini kelompok kami. Mana kelompok kalian? Kasih ukuran dong. Ya betul. Penjelasan dari teman kita jujur bagus dan benar. Karena apa? Karena di Spanyol itu peradaban Islam di Spanyol itu sekarang dikit. Karena apa? Karena zaman dulu itu telah diusir itu tadi. Apa yang ada pilihan kalau masih Islam ataupun masih Islam itu di Spanyol itu akan dibunuh. Nah makanya tapi dengan itu di Spanyol tetap dibolehkan untuk beragama apa saja dan juga pendidikan Islam masih dibolehkan. Apa dan juga perayaan hari besar Islam itu masih dihalalkan di sana. Nah untuk yang kedua yang di Prancis, yang Prancis ini berkembang dengan organisasi dan juga keagamaan ini banyak masjid, sekolah Islam itu banyak yang ini menyebabkan Islam di sana itu semakin leluasa yang menandakan penguatan identitas dari Islam itu sendiri dan juga keberadaan tarekat sufi menunjukkan
di Aljazair, peradaban Islam di Aljazair ini berkembang secara Islam yang pasca kolonial. Yakni dia ditandai dengan pembangunan sekolah Al-Quran dan juga pelatihan Islam, pelatihan imam. Seminar pikiran Islam serta peran aktif generasi muda dalam kegiatan keislaman. Pemerintah juga berperan melalui Kementerian Agama dalam mengembangkan studi Islam. Ya, saat ini kita ada cek pemahaman. Nah, Bapak lagi mencoba teknologi baru, kuis baru. Nah, tolong di scan kan di HP kalian. Nah, ini kan kita kelas 12 bebas ya dari HP. Nah, dengan itu kalian sudah diberikan saya kasih khusus seperti ini. Udah boleh start belum, Pak? Udah, boleh. Udah boleh, Pak? Boleh. Udah. Oh, bisa. Yang nilainya bagus, nanti saya beri nilai tetap bagus dan juga saya beri jajan. Nanti rapotnya saya gunakan. Pak, minta Pak. Pasang cerita Islam apa ini? Kamu sudah ada yang berarti, Pak. Wah, ngerjainnya ya serius. Aku harus begini. Apa ketujuh? Ya, beberapa yang sudah. Nah, beberapa. Ya, coba kita lihat nilainya. Mana sih dua di sini? Di refresh dong, Pak. Saya sudah bilang, Pak. Biasa. Oke. Udah ada berapa? Ya, as paling tinggi ya, as siapa as? Ya, nanti akan saya beri nilai tambahan dan juga untuk setelah mencoba dari teknologi kuis baru ini ya, as akan mendapatkan lagi. Untuk hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan analisis dari peradaban Islam di dunia untuk masa ini? Ya, coba tolong satu sebutkan. Yang pertama, saya bisa menyimpulkan, Pak. Oh ya, standar. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. Ya. Mas, Nilai toleransi dan hidup berdampingan itu tak perlu Pak dalam masyarakat. Ya, betul. Benar Pak, Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oh ya. Ya, masih standar. Terima kasih untuk mengawali menjawab walaupun jawaban nilainya dari paling bawah, tapi bisa untuk menyebutkan apa yang saya tanyakan dari pertama kali. Ya. ini kan ada orang. Hal ini kesimpulannya yakni peradaban Islam berkembang luas di Asia, Eropa, dan juga di Afrika. Hari ini kita belajar dari 3 benua saja dari 5. Karena sebenarnya untuk satu hari 3 benua itu sudah sangat besar. Karena benua itu bukan bagian dari negara yang paling besar. Benua terkecil ada negara. Benua Benua Asia. Ya, Afrika. Australia. Nah, Australia gitu. Oh, benua kecil. Benuanya satu, agamanya apa? Negaranya juga satu, yaitu benua kecil.
Nah, benar-benar kita tadi kalau berpegang keislamannya sudah 7 tadi melalui dakwah, pendidikan, dan juga interaksi sosial dan juga budaya. Di Asia, Islam belum kuat dengan menjadi agama mayoritas di banyak negara. Islam ini termasuk yang paling banyak itu di satu negara yaitu di Indonesia. Indonesia merupakan dengan keislaman paling jauh